Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang sudah memiliki pengalaman di bidang rekrutmen karyawan. Nah, siapa dia? Yuk kita kenalan dulu. Silahkan Kak, perkenalkan dirinya. Halo, saya Novita. Kebetulan saya karyawan di salah satu perusahaan dan salah satu tugas saya di bidang rekrutmen karyawan. Oke, jadi Kak Novita ini di bidang rekrutmen karyawan ini udah berapa lama nih Kak? Kurang lebih 8 tahun. Wow, udah lumayan lama ya Kak ya? Baru 8 tahun. Selama bertugas sebagai seseorang yang melakukan rekrutmen nih, ada nggak suka dan dukanya Kak? Ada lah, pasti. Kalau dukanya mungkin kadang-kadang ya ke pencari kerja di Samarinda khususnya itu masih belum aware sama gimana sih seorang pencari kerja yang baik itu. Kayak misalnya handphonenya nggak aktif. Terus pernah juga pas dihubungin yang ngangkat misalnya pacarnya. Oh. Jadi kita tanya ini siapa gitu kan. Ya kan kita nggak mungkin menghubungi orang kalau nggak tahu Ya, nomor atau siapa gitu kan. Ya, terus ada juga yang pas ditelepon nggak diangkat, terus dia nelfon balik, ini siapa ya tadi nelfon WA atau SMS sih dulu itu pernah. Terus ada juga yang kayak nggak tahu ya, mungkin dia ada masalah apa, terus tiba-tiba pas ditelepon marah-marah dikirain saya itu orang yang dia hindari ini. Itu salah satunya. Terus kalau sukanya karena pernah juga handle untuk di luar Kaltim, jadi dia tahu gimana sih SDM di luar Kaltim itu potensinya, kemudian kemampuannya, jadi bisa compare kita tuh kurang apa di Kaltim, terus yang di luar itu seperti apa gitu. Nah kakak kan udah berpengalaman untuk rekrutmen di luar juga ya? Pernah. Kemudian sudah membandingkan bagaimana dengan SDM untuk di Kaltim. Nah kalau menurut kakak gimana tuh perbandingan antara luar Kaltim dan juga di Kaltim sendiri? Sebenarnya kalau dari kemampuan itu kita juga sebenarnya nggak terlalu salah sih dalam hal kemampuan ya, intelijensianya lah gitu. Tapi kita itu kurangnya di attitude sama di kepercayaan diri. Wah, attitude-nya kenapa tuh Kak? Ya kalau boleh tahu? salah satunya yang gitu. Terus juga sebenarnya hal-hal sepele ya, tapi itu penting banget sebenarnya kalau kan, untuk rekrutmen kerja ini ya. Jadi kan awal itu kan pasti kita terima CV. Diapain sih CV kan pasti dihubungin dulu kan sebelum ke tahap selanjutnya. Nah gimana kita mau respect nih kalau misalnya pas ngehubungin aja udah digituin gitu kan. Jadi untuk perbandingannya nggak terlalu signifikan. Sebenarnya kita mampu, tapi karena kita tidak percaya diri, jadi ya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya secara keseluruhan kalau yang pengalaman kakak nih ya, untuk mereka-mereka yang melakukan wawancara kerja itu kepercayaan dirinya itu kurang dibandingkan dengan yang beda. Di luar. Apalagi kalau misalnya terakhir kan saya tuh rekrutmen di Desember akhir di Jakarta, kebetulan untuk kelas program, jadi kayak semacam development program gitu. Nah itu beda tuh yang antara universitas top 10 Indonesia tuh kalau dia dari top 10, apalagi kebetulan ada pelamar-pelamar yang lulusan dari luar negeri juga. Ya kalau dibandingin sama yang orang kita, terus orang kitanya juga yang bukan tipe aktif di organisasi atau di bidang-bidang lain. Jadi kalau ngomong itu masih kayak malu-malu atau sungkan, atau kalau ditanya A ya udah jawabnya A gitu, nggak ada bisa ngembangin gitu. Nah itu akan jadi ada gap di situ. Karena kan memang saya rasa ya kalau misalnya untuk rekrutmen kerja itu sebenarnya ya kalau pemikiran saya itu tidak tergantung pada universitasnya atau backgroundnya, karena kembali lagi ke masing-masing orangnya kan, bagaimana pembawaan dia gitu kan. Jadi bukan karena pengaruh karena dia dari universitas besar kemudian dia percaya diri, atau kemudian dia dari universitas yang tidak ternama kemudian dia harus mengecilkan dirinya, enggak kan ya seharusnya. Tergantung kita sih, jadi gimana kita membawakan diri gitu ya. Mungkin kalau yang dari daerah juga tapi dia misalnya aktif gitu kan di organisasi atau di kegiatan-kegiatan sosial, pasti beda juga cara berbahasanya, berkomunikasinya sama yang misalnya sekolah
kuliah, kampus, kantin gitu. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melamar kerja nantinya melakukan interview kerja, jadi sebenarnya kebiasaan kita pada saat kuliah itu juga sangat berpengaruh ya. Ya kan ya Kak ya, berpengaruh karena di dunia kerja juga kita bakal berhubungan dengan orang banyak, rekan-rekan kerja ya. Jadi ketika kita memiliki pengalaman di bidang organisasi maupun komunitas, itu akan membantu teman-teman nantinya ketika nanti menghadapi interview kerja, kemudian nanti ketika terjun ke dunia kerjanya langsung pun itu sangat-sangat bermanfaat. Benar ya Kak ya? Jadi kayak itu akan ngebantu kita terbiasa buat ngomong sama orang yang baru. Ya, yang ingin saya tanyakan, dan ini juga pastinya menjadi pertanyaan banyak dari teman-teman yang ingin melakukan interview kerja, yaitu ketika nanti teman-teman ditanya apa kelebihan dan kekuranganmu. Nah kan ini apa ya, semacam kayak tricky question ya. Jadi itu kayak menjebak gitu. Ketika kita misalnya jawabnya ini, ternyata nanti malah nilainya minus gitu. Nah kalau dari pandangan seorang interviewer, nah itu seperti apa sih cara menjawab yang baik ketika ditanya apa kelebihan dan juga kekuranganmu? Nah itu kita menjelaskannya seperti apa Kak? Kalau kekurangan kelebihan kan pada dasarnya manusia punya ya. Jadi ya udah sampein aja apa kekurangan dan kelebihannya, nggak perlu kayak nggak usah nganggep itu tricky question sih sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya sisi teller di bank misalnya kan, saya lupa orangnya. Nah kalau teller bayangin lupa kan lagi ngitung atau apa gitu kan, nggak match kan gitu kan. Kalau mau dipaksakan ya nggak baik buat saya. Nanti kalau misalnya saya nombok-nombok di banknya gitu kan, atau nggak baik buat perusahaan, nanti rugi gitu kan perusahaannya, bisa jadi begitu. Jadi itu bukan tricky question, tapi pastikan kalian melamar, kalian tahu jabatan apa yang kalian lamar, pekerjaannya seperti apa, kemudian itu match nggak sih sama kepribadian kalian gitu. Karena emang nggak bisa dipaksain sih kalau memang itu bukan bidang kita. Jadi bukan tricky question ya, atau menjebak atau kesannya gimana gitu. Itu ya murni karena kita pengen tahu. Karena kan kalau kita tahu kelebihan dan kekurangan kita tahu kekuatan kita, itu jadi senjata kita. Kita tahu kekurangan kita tahu apa hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Oke, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Novi tadi bahwa sebenarnya kerjaan itu juga cocok-cocokan ya Kak. Jadi gini ya, jadi ketika teman-teman itu tidak diterima di satu jabatan atau satu perusahaan, bukan berarti teman-teman itu tidak bagus. Ya benarnya saja memang teman-teman itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk jabatan tersebut gitu ya. Jadi bukan berarti teman-teman itu tidak baik. Teman-teman mungkin bisa mencari pekerjaan yang lain yang memang sesuai dengan karakter atau dengan kemampuan dengan teman-teman sendiri gitu. Kemudian nih Kak, ada juga beberapa pertanyaan itu biasanya kan ditanya tuh masalah salary. Nah, biasanya mau gaji berapa gitu. Nah, ini juga banyak tuh. Nanti takut khawatir ya ketika nanti kita mintanya gajinya besar, nanti terlalu besar. Kemudian nanti kalau misalnya kita terlalu kecil, nanti dianggap kayak menghargai dirinya tuh kok kecil banget gitu. Apakah memang kemampuannya itu tidak sesuai atau seperti apa? Nah, kalau terkait gaji ini jawabannya biasanya yang bagus itu seperti apa Kak? Sebenarnya kalau untuk gaji kita sesuaikan sama jabatan yang kita lamar. Coba deh buka-buka di googling ya. Sekarang kan udah gampang tuh, ada LinkedIn, ada Jobstreet gitu kan. Biasanya mereka udah kasih range salary. Lagi pula kalau misalnya perusahaannya juga yang udah go public, yang udah dikenal, pasti ada ikut peraturan pemerintah, yaitu UMK itu. Dan UMK itu kan sebenarnya udah cukup lah kalau untuk dia sebagai baru lulus, belum menikah, tidak ada tanggungan, itu udah cukup saya rasa gitu. Tapi kalau untuk yang level-level lain, biasanya juga perusahaan yang tadi kalau dia udah go public juga udah dikenal, dia ini sih udah ada range-nya sendiri juga. Jadi kalaupun kita jawab ketinggian misalnya ya, saya juga pernah kok ada yang mau gaji berapa sekian gitu kan, tapi itu nggak masuk range-nya kita. Ya ketika dia memang udah qualified tapi tidak sesuai gajinya, tidak sesuai yang dia diharapkan, ya kita offering ke dia, kita mampunya segini kasihnya nih, karena di kita range-nya dari sekian sampai sekian aja, best offer dari kita adalah sekian. Kalau mau kita bisa lanjutkan proses selanjutnya, kalau tidak apa-apa. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa bekerja sama, tapi di lain kesempatan kita bisa kerja sama gitu. Oke, kemudian untuk psikotes nih. Untuk psikotes itu kan biasanya kan banyak juga yang khawatir untuk proses rekrutmen pekerjaan ini. Kalau dari Kak Novi sendiri ada
saran nggak untuk psikotes ini sebaiknya apa yang harus dipersiapkan? Dipersiapkan fisik, karena biasanya kan psikotes tuh kalau misalnya kalian ke perusahaan-perusahaan yang udah punya nama lah gitu ya, itu panjang kan biasanya gitu. Itu pertama fisik sih. Udah itu aja, nggak ada yang perlu dipersiapkan gimana fisik karena lumayan lama prosesnya. Belajar gitu perlu nggak? Psikotes itu kan sebenarnya buat ngelihat kepribadian kita tanpa kita sadari, itu mencerminkan gitu kan, bisa menggambarkan sekian persen dari kepribadian kita gitu kan. Nah kalau belajar nanti kesannya jadi kayak mengakali nggak sih gitu kan. Nanti kalau tapi kan sekarang tuh udah banyak kan ya, maksudnya di YouTube pun tuh udah banyak yang ngebahas misalnya untuk tes gambar atau tes warteg ya, tes warteg itu nanti menggambarnya harus seperti ini. Iya, saya juga pernah kok di fase itu, cuman karena dasarnya saya nggak pinter gambar, ya udah gambar saya jelek aja, lulus aja kan gitu kan. Karena ya itu tadi kuncinya sih menurut saya jujur sama diri kita gitu kan, jujur soal diri kita ke interviewer gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak jujur, nanti let's say orangnya ketipu nih, kita bisa bohongi gitu kan, kita ditaruh di tempat yang sesuai harapan kita yang kita mau, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita karena kita berbohong mengenai diri kita. Kira-kira bertahan nggak? Iya, enggak ya. Gitu sih kalau aku. Jadi kayak kalau mau lihat-lihat gambaran supaya tahu nih tesnya gimana supaya nggak ngeblank banget pas hari A, ya silahkan. Tapi kalau yang bener-bener latihan gimana banget, itu menurut saya sih nggak terlalu perlu juga sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk psikotes sendiri itu nanti kan ada ibaratnya itu semacam konfirmasi ketika nanti interview ya. Jadi bisa diketahui apakah si peserta ini atau pelamar ini mereka memang mengakali dari tes tersebut atau tidak. Jadi ketahuan ya. Iya, karena kan nanti kita pasti akan nanya-nanya tuh, misalnya let's say saya bilang saya orangnya pelupa. Kan di alat tesnya itu ada tuh yang menggambarkan soal kemampuan daya ingat kita gitu kan. Saya nggak jujur saya pelupa, tapi saya nggak jujur gitu kan. Tapi hasilnya di tes itu saya jatuh, kan kelihatan di situ. Terus juga nanti interview itu kita mungkin kalau lagi ngomong gini nggak sadar ya, tapi yang nge-interview itu fokus, itu pekerjaannya dia kan, jadi dia fokus gitu kan. Kalian bohong satu, lari ke sini, mereka punya mind mapnya gitu loh. Jadi udah nggak usah diiniin sih, kalau menurut saya kita jujur aja sama orang tuh punya kekurangannya. Kemudian ini adalah pertanyaan terakhir. Sudah. Secara umum, secara general untuk tips menghadapi interview kerja itu seperti apa? Yang paling pertama ya, basic tuh CV kalian pastikan CV kalian update gitu kan. Biasanya terkadang, nggak semua memang, tapi ada beberapa yang biasanya minta dibawa kembali CV-nya sama kelengkapan dokumen lainnya. Nah itu pastikan sebaik mungkin kalian susun rapi gitu, karena kan itu menandakan kalian prepare, kalian siap, kalian sangat excited dengan kesempatan yang diberikan. Oke, jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu CV ya. Jadi teman-teman harus persiapkan kelengkapannya. Ya, CV-nya dengan sebaik mungkin dan juga semenarik mungkin juga ya. Karena menarik itu bukan berarti berwarna-warni gimana ya. Itu dia benar. Tapi kayak udah banyak googling deh, udah banyak contoh-contoh CV yang gimana sih supaya menarik gitu kan. Gitu. Oke. Jadi itu yang pertama adalah CV. Yang kedua, apalagi nih tipsnya? Pastikan nomor telepon kalian selalu aktif di jam kerja. Dan yang ketiga? Berarti kan datang nih ke hari H kan. Datang hari H, pastikan sudah sarapan. Kalau misalnya itu pagi gitu kan. Karena kita nggak tahu nih prosesnya akan berapa panjang, berapa lama gitu kan. Terus juga pastikan berpakaian rapi. Terkadang masih ada yang ini apa, pakaiannya apa, bebas pantas ya, nggak mungkin kita jelasin sedetail pakai kemeja ya gitu kan. Pasti bahasa itu bebas pantas, sopan gitu kan. Tapi kan gimana sih kalau orang kerja itu berpakaiannya kemeja, dimasukkan celana kain, cewek pakai rok atau celana kain, pakai sepatu heel, rambut yang rapi kan, atau kalau cowok pantofel ya biasanya. Pantofel gitu. Terus juga kayak kadang-kadang itu ada yang pakai kemeja sih tapi dikeluarin gitu kan. Kayak kurang profesional ya. Inilah ya, kalian
udah banyak kan ya. Balik lagi sekarang ini udah gampang banget buat cari informasi kayak gitu. Jadi kan carilah gimana sih professional look itu gitu kan. Ada lagi tips berikutnya? Saat interview ya udah jadi diri kalian sendiri gitu kan. Terus kalian nih ngelamar kerja di satu perusahaan, pastikan kalian sudah tahu mengenai perusahaan itu. Berarti harus ada bekal pengetahuan tentang perusahaan itu terlebih dahulu. Oke. Kan sekarang ya itu tadi ya udah gampang, tinggal googling, cari nama perusahaannya apa, kemudian kalian udah tahu backgroundnya apa, terus kemudian kalian ngelamar apa sih, pekerjaan apa, tuh kalian cari tahu juga di googling juga, karena mungkin beberapa ada yang miss nih. Kemudian pada saat interview itu kan biasanya ada juga yang kayak apa, body language dinilai seperti tatapan mata gitu ya. Kemudian pada saat berjabatan tangan atau seperti apa. Nah, kalau itu ada nggak sih yang bisa dibagi ke teman-teman? Kalau body language ya kita paham lah, kalau fresh graduate itu biasanya masih kurang fokus karena gugup gitu kan, karena baru pertama kali, jadi kadang matanya kemana-mana gitu kan. Itu masih yang benar itu harus fokus gitu ya, harus fokus. Tapi enggak juga kayak saya mandangin terus-terusan gitu, enggak, santai aja gitu. Gimana sih kalau kita lagi ngobrol sama orang. Nah, makanya itu tadi kan, kalau kita punya pengalaman di organisasi atau komunitas yang sudah sering berkomunikasi sama orang, itu kan bermanfaat karena kita udah kayak biasa aja kan, ketemu sama orang baru terus harus ngobrol panjang lebar, udah biasa aja. Jadi nggak ada yang nggak terus-terusan juga natap, tapi juga nggak kayak yang kemana-mana matanya gitu. Kalau misalnya semisal gerakan tangan itu Kak, gimana? Biasa aja, saya juga kalau tangannya aktif gitu ya. Jadi nggak ada yang terlalu, tapi ya jangan juga kayak gimana banget sih. Ya pokoknya yang intinya kan yang terlalu berlebihan itu yang wajar-wajar saja gitu ya. Gitu. Kalau salaman, nah ini juga nih orang-orang kita tuh kalau salaman tuh kayak enggan gitu loh. Kalau misalnya memang ada yang mungkin enggan bersalaman, ya udah dari awal. Jangan pas kita begini salaman tapi kayak gimana ini gitu. Kayak antara mau bersalaman atau tidak gitu ya. Antar mau atau tidak. Sebenarnya saya tahu dia bukan ke arah orang yang tidak mau bersalaman, tapi kayak nyalaminnya kayak sekedarnya gitu lah. Itu kan malah kayak kesannya tidak menghargai. Iya, benar. Jadi kalau ya jangan ini ya, jangan pilih-pilih gitu ya, kalau ganteng salamannya kenceng gitu kan. Jadi kalau ya dia salaman aja profesional gitu lah. Itu kelihatan tidak profesional kalau itu gitu. Kalaupun memang arahnya memang bukan ya dari awal kok begini, kita juga nggak masalah gitu. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kanopi. Terima kasih buat Kanopi atas waktunya. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.